Kasih Yesus bagi kami tidak ada habisnya. Kasih Yesus bagi kami tak berkesudahan. Kasih Yesus bagi kami jalan terus. Kami bisa berhenti berjalan, Tuhan tidak pernah berhenti bergerak untuk menolong hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami masih ada, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama. Berkat Tuhan mengalir dengan hebat dan dahsyatnya. Hamba berdoa biar setiap jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini mengalami karya-karya Allah yang dahsyat yang dikerjakan Tuhan dalam hidup mereka. Dan dari liburan mereka, tangan Tuhan pelihara jaga mereka di setiap perjalanan, di setiap apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mulai dari anak sampai kepada orang tua diberkati oleh Tuhan. Kami sama-sama melihat cara Allah yang hebat menolong, menyertai dan menyelamatkan hidup kami. Mari berbicaralah bagi kami di Gereja Bethel Indonesia WC yang ada di Hotel Grand Tropic ini. Kami mempercayai berkat Tuhan melimpah. Berkat Tuhan melimpah di tempat ini. Bagi hotel ini, bagi yang punya hotel ini diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima kebenaran firman Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Terima kasih banyak buat Koko Kem dan Cici Ria yang sudah mempercayakan saya melayani di sini hari ini. Karena ini kan kita merayakan Imlek toh? Iya, haleluya. Iya. Maka Om Riki tadi keren. Coba kalau kita tahu ada topi begitu kita minta pinjam. Haleluya. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ini nanti dibiasakan sama Pak Gembala di tempat ini. Saya coba mulai aja dulu. Kalau setiap bulan kita baca versi singkat dari pengakuan iman GBI. Supaya kita paham, ya toh, supaya kita mengerti. Supaya jangan ada tanya di antara kita. Dan supaya jangan ada salah dalam menerjemahkan setiap kebenaran, setiap ajaran. Sebab kalau kita salah-salah, maka rusaklah dunia kegerejaan. Haleluya. Nah untuk itu nanti kalau saya baca, Bapak Ibu ikutin saja ya. Haleluya. Dalam hitungan ketiga bisa ikut dan lihat saya di sini. 2, 3. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa, harus bertobat, dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, hidup kekal. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Kenapa saya bacakan ini dan ini dibacakan di gereja kami setiap minggu pertama di bulan berjalan. Karena hari-hari ini banyak orang salah dalam pengajaran-pengajaran. Jadi kita punya patokan, GBI punya pengajaran ini. Bagi semua tim pastoral, baik Pastor Kem, Pastor Ria, dan siapa lagi yang mau nanti ditabiskan tuh. Siapa itu? Yoel ya? Mana si Yoel tuh? Ya. Ajaran kita basicnya ini. Kalau salah, maka saya tinggal kasih surat ke BPD, angkut semua, kasih selesai. Ya kan? Selesai itu barang. Jadi ini urusannya krusial. Pengajaran tidak boleh dianggap main-main. Ketundukan ketaatan kita kepada organisasi, kepada gereja lokal, pengabdian kita, loyalitas kita pada gereja lokal itu sangat penting. Yang setuju katakan amin.
Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu semua juga mau melakukannya. Haleluya. Dan ini hari adalah hari yang bersejarah karena tanggal 2 bulan 2 2025 kita rayakan ibadah Gongsi Pacai. Haleluya. Makanya saya pakai dasi merah, ya kan? Iya. Ada ini amplop ada isi kah? Oh ada. Haleluya. Gongsi Pacai itu, gongsi itu selamat atau bahagia. Pacai artinya semoga makmur, semoga kaya. Nah, jadi kalau gongsi Pacai berarti selamat atau semoga makmur, semoga sejahtera, semoga kaya. Haleluya. Jadi bolehkah orang Kristen merayakannya? Boleh, kan dia berarti itu. Kita semua kan pengen makmur, pengen kaya, pengen sejahtera, pengen selamat dalam hidup ini toh. Iya, konon katanya tahun Imlek itu adalah tahun supaya orang-orang ingin mendapatkan sesuatu yang baik. Di negeri Tiongkok, di beberapa desa dulu katanya setiap akhir tahun ada mitos, ada makhluk yang namanya Nian. Namanya Nian, gak tahu apa itu makhluknya, itu pokoknya Nian lah, ya kan. Suka bikin rusuh, suka bikin huru hara, suka bikin ganggu, bikin onar, ya kan. Lalu suka bikin orang penduduk desa di desa-desa itu gak tenang. Ngakalinnya orang kampung keluar pakai baju merah. Supaya kan ada tanda, oh ini kawan ya kan. Jangan sampai kawan makan kawan ya kan, haleluya. Jadi keluar pakai merah pakaiannya, lalu bawa rupa-rupa barang apa untuk semacam bikin perayaan festival. Untuk apa? Usir sinian tadi itu yang bikin huru-hara, bikin kacau tadi itu. Dan akhirnya kemudian hal ini menjadi kebiasaan sampai pada hari ini. Dan kemudian biasanya dirayakan melalui festival-festival Nian itu kan sudah tidak ada lagi ya kan. Kan itu cuma mitos ya kan. Dan kalau biasanya dirayain ada ampaunya itu. Ya. Nah ampau ini dikasih kepada yang anak-anak dan kepada anak muda yang belum kawin, belum nikah. Tapi kan saya masih muda. Iya kan? Betul nggak? Iya, biar anak 3 kan masih muda. Nah ini kan diskriminatif sekali, hanya cuma anak-anak yang dapat. Iya kan? Kita so capek-capek lahirin mereka. Ya kan? Jarang-jarang dapat barang merah-merah begini nih. Kita intip dulu. DP amplop saja sudah enak dilihat. Gimana DP isi? Amplopnya aja udah menarik Pak Bu. Haleluya. DP isi jauh lebih menarik. Haleluya. Puji Tuhan. Maka terima kasih banyak. Tuhan berkati Bapak Ibu. Saya pastikan saya pulang dari tempat ini bawa barang yang merah-merah ini. Tidak sia-sia kita pakai baju medasi merah ya. Haleluya. Dan hari ini saya mau bicara tentang penyediaan berkat Tuhan atau berkat penyediaan Tuhan. Klik. Haleluya. Ini berkat penyediaan Tuhan bagi kehidupan kita, orang-orang yang menaruh harap dan sandar hanya kepadanya. Kita buka Alkitab di dalam kitab Matius pada pasalnya yang ke-31. Pada pasalnya yang ke-6 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Kitab Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34 Alkitab berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab itu janganlah kita khawatir. Tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab,
apakah yang akan kami makan? Adakah yang datang ke tempat ini tidak makan hari ini? Dan sebentar pulang pun tidak akan punya makanan? Adakah yang tadi datang tidak minum? Kalau tidak minum masih ada air 2 botol di depan. Minum sebentar. Adakah yang kemudian khawatir tentang apa yang dipakai hari ini? Saya lihat WL Singer semua itu pakaian baru semua itu. Ya kan? Termasuk Koko Kem dan Cici Ria. Saya bilang tadi sebelum sama Pastor Kem, kau udah mirip Koko saja. Artinya tercukupi pakaiannya. Yang setuju katakan amin. Tercukupi apa yang menjadi makan dan minumnya. Lalu apa yang dikhawatirkan tentang semua itu? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Urusan makan minum, urusan perut, urusan pakaian. Urusan atribut-atribut, urusan aksesoris dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Hanya untuk mencari status, hanya untuk mendapatkan pengakuan. Hanya untuk mendapatkan supaya orang sanjung, orang puji. Dengan pergi pagi, pulang pagi. Hanya untuk apa? Cari yang sementara ini saja. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang setuju katakan amin. Semua orang dengan susah payah pergi mencari. Tetapi Bapa di sorga betapa mengerti dan tahu kita butuh yang demikian. Lalu ditambahkan pada kalimat berikutnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu ditambahkan kepada. Urusannya Bapa tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi Bapa menghendaki kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengutamakan Tuhan dalam segala hal hidup kita. Cari Tuhan, datang ke gereja, rajin berdoa, rajin beribadah, ada dalam persekutuan-persekutuan. Maka Alkitab berkata, Bapa tidak hanya sekedar tahu apa yang kita butuhkan dan perlukan, tetapi akan ditambahkannya kepadamu. Dari apa yang tidak ada diadakannya, dari apa yang sedikit dibuatnya menjadi banyak, dari apa yang kurang akan dibuatnya menjadi tambah, dari apa yang kering akan dibuatnya menjadi subur. Sehingga kita tidak akan kenal istilah ini lagi kering, ini lagi kosong, ini sudah kandas, ini sudah tidak ada lagi harapan. Semua ditambahkannya kepada kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir tentang hari esok. Jangankan hari ini urusan hari esok. Alkitab berkata jangan kita khawatir. Artinya tentang masa hidup kita, masa depan kita. Apa yang akan terjadi di hari depan kita, kita tidak perlu khawatir. Apa yang terjadi dengan hari esok, itu urusan Tuhan. Alkitab berkata karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Saya mempercayai tangan Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam hidup saya. Hari Rabu besok, saya mengembalakan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan genap 20 tahun lamanya. Dan saya tidak pernah kemudian mengalami benturan-benturan yang tidak pernah tidak diselesaikan Tuhan. Bukan tidak ada masalah. Bukan tidak ada problem. Bukan tidak ada tekanan. Banyak masalahnya. Tapi 20 tahun saya bisa melewatinya. Semua karena perkenanan Tuhan. Dengan berbagai mujizat. Dengan berbagai pengalaman-pengalaman rohani. Dari tahap yang satu kepada tahap yang lain bersama dengan Tuhan. Semua indah pada waktunya. Tangan Tuhan mengerjakannya. Dengan kalimat yang sederhana. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Kesusahan hari esok punya urusannya sendiri. Tuhan bekerja melampaui akal pikiran kita manusia. Makanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus benar-benar cinta Tuhan. Berkat penyediaan Tuhan bicara apa? Klik yang pertama.
Penyediaan berkat Tuhan tidak tergantung pada ada tidaknya ketersediaan di tempat penyimpanan. Penyediaan berkat Tuhan tidak tergantung ada tidaknya sesuatu di rumahmu. Ada tidaknya lumbung-lumbung yang disediakan di rumahmu. Tempat penyimpanan beras kah, tempat penyimpanan aset kah, tempat penyimpanan apapun. Tidak bergantung pada apa dan tidaknya di rumah kita ada ketersediaan atau tidak. Karena sorga tidak pernah kepepet dan kekurangan kehabisan berkat penyediaan. Ya, setuju, katakan amin. Saudara bisa kepepet kapan saja, ya toh? Kepepet atau kepepet. Kalau udah kepepet, udah makin kepepet, berganti kepepet. Ada di antara Bapak Ibu dan saya yang pernah kepepet? Ada di sini. Orang kepepet itu orang sudah bingung, betul? Dia bingung dia mau bikin apa lagi. Dia sudah tidak ada lagi cara untuk menyelesaikan persoalannya. Kepepet habis. Tertekan akhirnya. Sorga nggak pernah kehabisan stok. Ya, setuju, katakan amin. Sorga tidak pernah kepepet dalam hal penyediaannya. Hari ini mungkin tidak terlihat oleh matamu, tapi akan disajikan Tuhan terlihat di mata kita. Hello. Cara Tuhan pelihara. Alkitab berkata, apa yang tidak terlihat mata. Begini dapat lihat. Jangan sampai potong kita kepala. Apa yang tidak terdengar telinga, apa yang tidak timbul dari dalam hati, disediakan Tuhan bagi kita. Ya, setuju, katakan amin. Berkat penyediaan di sorga, stoknya berlimpah. Stok dalam dunia ini terbatas. Pernah lihat buka kulkas kita lalu tidak ada apa-apa di dalam? Pernah? Isinya obat-obatan? Ada? Saya heran, kulkas kan diperuntukkan untuk simpan bahan makanan, iya kan? Tapi banyak kulkas di rumah-rumah orang isinya obat-obatan. Kau pikir kulkas sakit kah? Jadi harus diobati. Karena kepepet. Gak ada lagi yang bisa disimpan di situ. Sorga tidak bergantung pada tempat penyimpananmu, ada dan tidak. Sorga gak kehabisan stok. Sorga gak pernah kenal kepepet. Sorga gak pernah bingung dengan apa yang kita bingungkan hari ini. Penyediaan berkat di sorga selalu ada. Dan itu akan dinyatakan bagi hidup kita. Asal kalau Tuhan sudah ikut campur tangan. Asal kalau Tuhan buka aksesnya, urusan beres. Persoalannya karena Tuhan gak buka akses buat kita. Kerap kali kemudian akses tidak terbuka. Karena kita gak taat. Kita gak takut Tuhan. Kita gak ikut perintahnya. Bapak Ibu, ini mumpung bulan pertama. Saya gak tahu Bapak Ibu. Biasa ada yang kasih perpuluhan di sini? Ada ya. Ada, ya kan? Kalau di gereja kami setiap minggu pertama jemaat diajarin untuk kasih perpuluhan. Persepuluhan itu adalah, ini saya harus ngomong ini kan gereja mitra, jadi saya harus bicara padanya. Persepuluhan itu adalah 10% dari seluruh hasil yang kita dapat. Gaji bulananmu, lalu kemudian tunjangan-tunjanganmu, dan semua yang kau dapat, kau bawa ke rumah perbendaharaan rumah Tuhan. Di mana rumah perbendaharaan rumah Tuhan tidak di Cililitan. Tetapi di Grand Tropic Hotel ini. Bawa ke sini, untuk apa? Ada penyediaan, supaya setiap minggu kita ibadah ada musiknya. Iya kan? Ada lampunya, ada AC-nya. Saudara kalau tidak kasih itu, saudara datang ibadah gelap-gelap. Belum setengah ibadah diusir keluar. Iya kan? Lalu ibadah di jalan, pas di jalan Satpol PP angkut semua. Dibawa ke rumah sosial. Orang-orang kacau bikin rusuh saja. Untuk itulah saudara bawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Ya, setuju, katakan amin. Disinilah tempat saudara membawanya. Satu ketika saudara, ini urusan perpuluhan. Mungkin 10 tahun yang lalu. Kita itu masih hidup miskin.
Belum punya apa-apa, sekarang udah casingnya udah keren punya, ya kan? Udah bisa bagaya-bagaya ini kan. Dulu krempeng punya, ya kan? Jalan aja tiup angin hampir roboh. Tidak punya siapa-siapa, nggak banyak kenalannya. Sekarang kan udah banyak kenalan, ya kan? Ya. Tidak punya kenalan aja, waktu saya kawin nginapnya di hotel malam pertamanya. Gara-gara Pastor Kem dan kawan-kawan. Udah begitu pas kita lagi jam-jam tengah malam, mereka nggak pulang-pulang lagi. Pas pulang balik lagi. Aduh, bikin kacau aja. Jadi satu ketika ada seorang anak Tuhan. Di sebuah tempat pelayanan dia bilang sama saya, Pak Pendeta, saya diberkati dengan pelayanan Bapak. Saya rindu untuk memberi perpuluhan ke Pak Pendeta sebulan 10 juta rupiah. Lalu saya bilang, oh tidak. Tempat kau di mana makan makanan rohani, disitulah kau kasih. Kalau saya pengen kaya 10 tahun yang lalu itu barang kan besar itu. Oke siap bos, setor saja. Tapi saya tolak. Karena saya tahu dia tidak mendapatkan siraman rohani dari mulutku yang keluar setiap minggu, dari mimbar yang diperdengarkan kepadanya. Ya setuju, katakan amin. Tempat di mana kau makan, disitulah kau kasih. Taat saja, lakukan saja, engkau pasti akan diberkati. Ini kan gereja udah sah ini kan. Persembahan persepuluhan Bapak Ibu dikasih ke gereja yang sah. Ini gereja sah ini. Ya. Nanti Yoel juga perlu perhatikan ini, ya kan? Karena Yoel mau jadi pejabat, harus tunduk dan taat. Saya harus ngomong apa adanya. Karena kalau tidak taat ini repot buat kita semua ini. Di gereja ini. Okay? Tidak boleh sembarang-sembarang. Tidak boleh buang-buang kemana-mana. Gereja inilah yang mengelolanya. Maka untuk itu Tuhan buka akses buat kita. Kita kalau mengikuti perintah Tuhan, Pak Bu, akses terbuka dengan demikian. 20 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Dalam pengembalaan. Saya melihat cara Tuhan bekerja dengan ajaib dan dahsyat bagiku. Bagaimana Tuhan membuka tingkap-tingkap perbendaharaan rumahnya untuk disalurkan bagiku. Cara Tuhan unik, cara Tuhan asik, cara Tuhan menolong dahsyat. Saya sudah cerita belum? Sesederhana sepatu yang saya pakai ini. Sudah saya cerita? Belum. Satu ketika ada teman pendeta ulang tahun. Dia undang saya pergi khotbah 2 kali di tempatnya. Kebetulan gerejanya itu ada di mall. Ibadah pertama selesai kan minum kopi. Kalau ini kan cuma 1 kali ibadah, jadi langsung dikasih kopi. Ya. Habis sementara minum kopi dan makan, tiba-tiba dia ajak saya pergi ke tempat belanja. Pak Pendeta boleh ikut dulu kita ke tempat belanja. Tempat di mana biasa dia beli sepatu, di mall yang cukup besar. Kalau mall besar pasti harga juga kan cukup besar, betul nggak? Ya. Lalu kemudian saya bilang, kan kau yang ulang tahun bukan saya. Harusnya yang ulang tahun itu dikasih hadiah sama yang diundang. Kau yang ulang tahun, masa kau yang kasih saya hadiah? Oh tidak apa-apa, pilih saja. Lihat sepatu di tempat dia biasa beli. Nah waktu lihat harganya, saya kan langsung, oh ya bagus, mantap. Kita dikasih barang, tahu diri juga kan lihat-lihatnya, ya kan? Wah betul ya. Lalu kemudian dia bilang, bagus tidak? Oh bagus barangnya. Kenapa tidak ambil? Oh ya tunggu nanti. Lalu kemudian dia, pakai ambil aja. Saya kan sudah sempatkan di setiap pasar sepatu kan ada barang dia punya apa namanya itu daftar harganya kan. Saya intip sedikit, astaga. Ini kan rupa-rupa kita tidak tahu diri saja dikasih orang ya kan. Tapi dia bilang tidak, ambil saja, langsung diambil. Pas. Itulah yang saya pakai hari ini. Keren punya. Jalan rupa-rupa tidak injak tanah. Memang kan karpet kan. Ini karpet Pak. Tapi kayak dia asik punya ya. Keren. Loh kalau Tuhan buka akses sesederhana itu. Jangan bicara berkat-berkat yang besar. Saya sudah melihat itu. Dan berkat bagi saya adalah yang tidak terlihat oleh mata. Disajikan Tuhan di depan mata kita untuk kita lihat. Hello. Cara Tuhan menyajikan berkatnya bagi kita dari yang tidak terlihat.
Ketika akses dibuka, dahsyat punya Pak. Yang tidak terlihat mata, disediakan di depan mata. Kita nggak perlu tahu di mana lumbungnya. Kita nggak perlu tahu di mana pabriknya. Kita nggak perlu tahu di mana tempat persediaannya. Kita nggak perlu tahu di mana sumbernya. Di mana itu disimpan. Nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu di mana stok penyimpanannya. Tuhan yang tahu itu. Waktu Elia diberkati oleh burung gagak. Elia nggak perlu tanya di mana burung gagak bawa makanan dan sumbernya. Di mana burung gagak itu masak, nggak perlu tahu. Waktu Israel diberkati 40 tahun dalam perjalanan dengan makan mana, kadang dengan burung puyuh. Mereka nggak perlu tahu dari mana stok penyimpanannya. Nggak perlu tahu. Dan mereka juga nggak pernah lihat itu di mana. Hello. Cara Tuhan memberkati kita, mata kita kadang nggak pernah melihat di mana sumbernya. Tapi Tuhan yang antar sendiri dan disajikannya di depan mata kita. Untuk mata telanjang ini melihatnya dengan kasat mata. Saya kira itu cara Tuhan. GBI Double C yang ada di tempat ini. Saya juga tahu. Melewati pergumulan ini nanti tahun keberapa ini? Tahun kelima. Pergumulan-pergumulan yang hebat. Banyak kali mungkin Pastor Kem juga bingung melihatnya dari mana ini barang bisa bertahan ini. Saya sebagai pendeta pembina aja kadang saya pikir-pikir masih bisa jalan kah ini barang ini, Double C ini. Tapi kalau sampai hari ini masih jalan, Tuhanlah yang membuka aksesnya bagi kita. Amin Koko Kem Ciciria. Sia. Ini tahun berkat ini. Amin. Iya, haleluya. Klik yang kedua. Saya terpaku dengan barang satu ini, Heri. So 19 menit. Berkat penyediaan Tuhan, bicara yang kedua. Penyediaan berkat Tuhan sama-sama bilang tidak terduga. Tidak bikin kecewa berat. Dan lebih dari cukup. Penyediaan berkat Tuhan tidak terduga. Tahu nggak yang terduga itu apa? Yang terduga itu adalah gaji bulananmu. Itu terduga. Itu tiap bulan pasti terima. Tapi yang gak terduga itu kadang bonus yang kau dapat. Kadang yang tak terduga melampaui yang terduga. Hello? Saya kadang geleng-geleng kepala dan hitung kalau setiap bulan yang keluar dengan yang masuk. Rasa-rasa kita kayak pejabat aja. Karena menikmati berkat yang tak terduga dari yang terduga. Kalau saya berkat terduganya setiap bulan dari gereja, kita ini kan saya nggak tahu pas Koko Kem dengan Ciciria bulanan, ibu-ibu bendahara, bulanannya mereka, bagaimana? Cuma ada aturan-aturannya, cincai lah ya. Tapi saya di gereja lokal, Satu bulan saya khotbah 1 kali, minggu rupa pertama seperti ini. 1 kali khotbah saya dapat amplop yang bukan seperti yang amplop merah-merah ini, amplopnya putih. Saya pegang-pegang terus, rasa-rasa mau masuk kantong. Dan saudara tahu isinya berapa? Cuma kalau bahasa Cina cepek 50 berapa? Pegok ceng. Merah 1, biru 1. Itu berkat terduga saya setiap bulan dari gereja. Itu pun kalau khotbah Om Riki. Kalau tidak khotbah, itu tidak dikasih. Jadi bayangkan tiap bulan saya harus menduga-duga dulu, saya khotbah atau tidak. Baru dapat. Tapi yang tak terduga itu melampaui yang terduga. Boleh dong beri tepuk tangan. Dan kalau berkata terduga itu nggak bikin kecewa.
Banyak berkat yang terduga bikin kita kecewa. Karena itu janji orang diharapkan. Kecewa kalau nggak dikasih. Tapi yang nggak terduga, orang nggak janji. Orang tiba-tiba datang kasih. Pernah nggak lihat orang nggak janji tapi kasih? Dari orang yang janji berkali-kali nggak kasih-kasih, kita sok kecewa duluan, betul? Iya, rupa sepatu yang saya pakai ini. Siapa pergi? Saya kan mau pergi khotbah, bukan pergi cari sepatu. Iya kan? Coba kalau dia telepon, Pak Pendeta tolong datang khotbah 2 sesi, nanti setelah itu saya kasih kau sepatu baru dibeli di mall. Kalau tiba-tiba saya datang dia tidak kasih, saya bikin kecewa, ya kan? Saudara tahu, cara Tuhan menolong, dahsyat. Yang gak terduga itu jauh lebih baik. Dan biasanya lebih dari cukup. Ya setuju, katakan amin. 5.000 orang dikasih makan hanya dengan 2 roti atau 2 ikan. 2 ikan dan 5 roti. Yang terduga adalah cuma makanan anak satu itu. Karena itu makanan dibawa anak kecil itu. Untuk apa dia makan? Untuk apa? Ketersediaan berkat untuk makan dia. Itu yang terduga. Tapi yang tak terduganya, 5.000 orang makan di luar perempuan dan anak-anak. Bahkan ada sisa 12 bakul. Terlalu beda jauh antara yang terduga dan yang tak terduga. Hello, berkat tak terduga melampaui akal sehat pikiran kita. Bagi Bapak Ibu yang hari-hari ini barangkali sedang menikmati berkat terduga, dengar kalimat ini. Minta pada Tuhan supaya yang tak terduga itu pun kadang datang menghampiri kepada kita. Satu ketika Yesus sedang ada di murid-muridnya dengan murid-muridnya di pinggir di pinggir danau. Lalu kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Adakah lauk pauk padamu?" Lalu Petrus menjawab, "Guru, semalam-malaman yang terduga bagi kami gak dapat apa-apa. Kadang yang terduga sekalipun itu gak dapat apa-apa, kosong." Bagi murid-muridnya kalau dia keluar pasti dia pulang bawa ikan. Kalau dia ke laut nangkap ikan pasti dapat ikan. Karena pengalaman mereka dalam dugaan mereka, setiap musim apa yang mereka lakukan di laut, pasti mereka akan bawa pulang sesuatu. Yang terduga hari itu, di luar dugaan, gak dapat apa. Jumpa dengan Yesus, Yesus bilang begini, "Kalau begitu taburkanlah jalamu sedikit agak ke dalam." Apa yang terjadi? Yang tak terduga itu datang menghampiri mereka. Mereka nangkap sejumlah besar ikan. Tapi bukan itu yang saya mau bicarakan. Waktu mereka bawa ke darat, Yesus sudah bakar ikan. Yesus baking ikan bakar, panggang. Dan ingin makan bareng mereka. Dari mana ikannya? Bukan dari hasil tangkapan murid-murid. Begitulah cara Allah dalam menyatakan berkat-berkat yang tak terduga. Tidak pernah terlihat oleh mata. Yang terduga terlihat oleh mata murid-muridnya. Yang tadinya tidak terlihat, dibuat Tuhan terlihat dan diperlihatkan di mata mereka dengan nangkap sejumlah besar ikan. Yang bikin kaget mereka, nyampe di darat, Yesus bakar ikan yang gak tahu dari mana sumbernya. Hello, itu berkat tak terduga. Akal sehat kita gak bisa nerima itu. Tapi cara Tuhan menyatakannya bagi kita. Saya tahu bukan hal yang mudah. Tapi yang saya tahu juga, ada cara Tuhan yang menyelesaikannya. Kalau hari ini ada masalah dalam rumah tanggamu, hari ini ada masalah dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, jangan ragu, jalan terus. Bersama dengan Tuhan, engkau akan melihat berkat-berkat yang tak terduga menghampiri. Saya percaya berkat tak terduga akan jauh lebih dahsyat dari apa yang dilihat oleh mata. Haleluya. Biar Pastor Kem mengalami hal ini. Saya berharap ini tempat terakhir sampai dapat tempat yang permanen. Amin. Koko Kem. Jangan pindah lagi. Kalau pindah, sudah milik sendiri. Amin, jemaat Tuhan. Haleluya. Support ya. Ya. Yoel dan teman-temannya support habis-habisan ya. Ya, jangan huru-hara, pokoknya support aja, jalan aja terus, ya kan? Kalau tunduk taat kau berhasil, ya kan? Itu saya ke tim pastoral saya mereka gitu, kau tunduk taat berhasil. Kalau cari gara-gara kau tidak akan berhasil, selesai.
Semua orang yang pergi dengan tidak taat, nggak akan pernah bertahan hidupnya. Pelayanannya berantakan, habis. Karena hanya cari panggung. Kalau kita cari panggung dengan Tuhan, Tuhan akan stopin. Tuhan yang kasih panggung, bukan kau yang bikin panggung. Kalau Tuhan yang kasih panggung, kau pasti berhasil. Kalau kau yang bikin panggung, kau bikin akan rusak itu panggung sendiri. Karena kau sedang membangun menara Babel. Biarkan Tuhan yang membangunnya bagimu. Semua urusan beres. Saya ngomong ini karena saya punya pengalaman besar. 20 tahun udah jadi gembala. Umur 18 tahun saya sudah sekolah pendeta. Umur saya sekarang 47 tahun. Lebih dari umur saya melakukan untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Saya udah sebut Indonesia, saya udah keliling Indonesia. Sampai ke lubang-lubang batu. Udah datang. Ya. Saya lihat cara Tuhan menyatakan berkat tak terduga. Mujizat dinyatakan. Dan saya percaya Koko Kem dan Cici Ria, seluruh tim pastoral akan bergerak bersama. Haleluya. Dan jemaat Tuhan WC mantap punya. Apalagi WC itu kan pengalaman mujizat, kemenangan, bangkit dari keterpurukan. Saudara kalau cari WC di Google, tidak seperti sekarang yang cari dolar yang turun merosot jadi 8.000, ya kan? Orang kan bingung, tiba-tiba Google berubah dolarnya, oh ya. Kemarin kan masih 16.000, tiba-tiba kaget. Dolar memberitahu bahwa nilai tukar kurs rupiah dan dolar jadi 8.000 sekian. Wih, orang yang punya dolar banyak stres, orang yang tidak punya dolar pengen beli dolar. Google bikin stres orang. Di Google nggak ada itu WC saudara dapat. WC itu ada pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Yang di dalamnya mencerminkan pengalaman mujizat, kemenangan dan kebangkitan. Haleluya. Nanti kalau Pastor Kem sudah selesai, bisa diganti sedikit-sedikit, tipis-tipis. Kalau masih mau pakai puji Tuhan, anugerah Tuhan. Haleluya. Ya Koko ya. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap dia dan menggendong kamu terus. Koko Kemin rambut so putih. Kami dua dulu rambut hitam sama-sama. Dia putih duluan habis. Saya baru satu-satu di sini. Dia so habis ini. Memang dapat lihat Koko betul. Haleluya. Sampai putih rambut aja Tuhan masih gendong ya. Haleluya. Oke, klik. Yang ketiga, yang terakhir. Haleluya. Ini tinggal 9 menit. Terakhir. Ini nanti ada prosesinya ya ini. Jangan lupa jatah saya. Saya dari tadi intip-intip terus ini. Saya hitung kira-kira ada berapa. Kan ini mau kasih jemaat kan. Ini ada berapa ini kira-kira dapat jatah? Tidak. Ada 15 nih. Ini lebih dari 15 ini kira-kira ada jatah. Om Riki tenang. Kita dua dapat satu ya. Ini hari sama singer-singer pemain musik dapat. Habis memang. Memang ini untuk pelayan. Kalau tidak ada, ini masih ada di sini, ini bagantong-bagantong. Kalau yang ini ada duitnya tidak? Ada juga? Aduh Tuhan tolong memang. Bawa pulang pohonnya aja. Penyediaan berkat Tuhan gak pernah terlambat. Yang setuju katakan amin. Dia pas untuk menjawab kebutuhan kita, walaupun gak masuk akal. Bayangkan kalau berkat Tuhan terlambat, Pak. Di sini kan gak bayar sewa, toh? Bayar juga. Coba kalau terlambat, masalah enggak? Bayar terlambat listrik, masalah enggak? Putus Pak, datang. Oh tidak ada yang menyala, coklat itu semua itu, yang saklar dikasih naik turun. Kalau dia putus Pak, enggak nyala itu. Itu kenapa? Karena uang tidak ada, terlambat itu, betul enggak? Semua yang terlambat Pak, bikin susah, betul enggak? Amin. Coba kalau istri terlambat dikasih bulanan sama suami. Ngamuk gak? Ibu-ibu? Ngamuk. Iya kan? Betul ya? Coba hari-hari tidak dikasih uang, Pak. Coba hari-harian ibu gak usah dikasih. Sudah suami istri tuh. Darah Yesus. Salah lagi. Ada rencana menikah tuh? Ya, selamat dulu. Sungguh tidak lama lagi. Bukan cuma Tuhan yang datang, mereka mau menikah. Tapi betul, serius. Iya, serius tuh. Lagi pacaran tuh. Iya.
nggak usah ganti-ganti lagi, udah cukup tuh. Udah pas tuh. Tuh pas katakan ya. Coba kalau bapak-bapak terlambat kasih uang harian kepada istri. Hari itu kau tidak makan. Pasti bilang, mana makanannya? Istri langsung cakar pinggang, dia bilang, lihat matamu, kau tidak bisa kasih uang, kau tinggal di luar sana. Iya kan? Semua yang terlambat Pak bahaya. Coba kalau kita terlambat bernapas. Pas mau bernapas udah nggak bisa. Terlambat. Penyediaan berkat Tuhan nggak pernah terlambat. Orang bisa terlambat menyajikannya bagi kita. Dalam banyak hal orang janji kita nggak bisa terlambat. Tapi Tuhan tahu ketika kebutuhan itu tidak boleh terlambat. Cara Tuhan menolong nggak pernah terlambat. Karena kalau terlambat berantakan. Kalau terlambat pasti kacau. Saudara kalau terlambat bayar kontrakan disuruh keluar. Saudara terlambat bayar WiFi diputusin WiFi-nya. Betul lah. Semua yang terlambat pasti akan berantakan dan kacau. Cara Tuhan memberkati kita pas kebutuhannya dan tak pernah terlambat. Satu ketika murid-murid dikagetkan. Karena mereka disuruh untuk membayar pajak. Lalu kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, coba pergi ke danau dan pancing ikan. Pertanyaan sederhana, apa urusan pajak dan mancing ikan? Gak ada hubungannya. Gak ada korelasinya. Gak ada relevansinya sama sekali. Tapi waktu itu murid-murid taat dan dengar. Mereka pergi ke tempat pemancingan. Dan Yesus berpesan, ikan pertama yang kau dapat, rogo mulutnya. Rogo ya? Rogo. Rogo itu bahasa timur. Sorry. Rogo itu buka mulutnya, masukin tangan kita, nah kasih keluar barang yang perlu diambil. Ya, itu rogo. Ya. Rogo. Jadi bahasa Indonesianya apa? Rogo itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Pokoknya rogo aja lah ya. Kan saya sudah jelasin toh. Rogo mulutnya, kasih keluar koin dari dalam ikan itu. Dan bawa pulang. Setelah itu bayar pajak. Dan sisa dari bayar pajak itu untuk dipakai pada apa yang kita butuhkan dalam keseharian. Hello, penyediaan Tuhan gak pernah terlambat. Pas, cukup. Dan ada sisa untuk bisa dipakai pada hari esok. Cuma ikan satu Pak. Selesai urusan. Siapa yang nyangka ikan bisa kasih keluar koin? Siapa pula yang jatuhkan koinnya ke sana? Iya kan? Siapa juga yang nyuruh ikan itu nelal-nelal koin orang? Iya kan yang jatuh? Iya kan? Nggak ada urusan sama sekali. Tapi Tuhan bekerja melampaui akal sehat pikiran kita. Saya percaya kita tunduk dan taat aja. Ikuti Tuhan punya mau, perintahnya, beres urusan. Dan Tuhan akan bekerja menyatakan yang terbaik bagi kita. Ikan satu bisa bayar pajak. Jika Bapak Ibu bayarlah pajak. Amin. Ya, dari apa yang kita punya. Sekarang udah 12%. Pajak apa itu? Barang mewah, ya kan? Ya. Kalau kita punya barang mewah bayar. Kalau enggak pengen bayar 12, yang 11-nya saja. Berarti kasih kurang yang mewahnya jadi tidak mewah, ya kan? Tinggal itu aja urusannya beres, ya kan? Kalau enggak mau 12 ya turunin 11, ya yang jangan mewah-mewahin, ya kan? Selesai urusan. Kalau kurang lagi, kau berdoa saja sama Tuhan. Tuhan, kira-kira itu peristiwa murid-murid itu masih bisa kan? Saya mau pergi ke Ancol mancing dulu. Dapat ikan, saya mau rogo dulu. Kau tangkap ikan kecil, bagaimana rogo, ya kan? Nggak bisa masuk jari kita ke mulutnya, ya kan? Itu peristiwa ajaib yang Tuhan nyatakan. Saya percaya ada ikan-ikan yang Tuhan sediakan untuk memberi berkat bagi kita. Dari apa yang tidak ada pada kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan prinsipnya tidak pernah terlambat untuk menolong. Hari ini mungkin kita sedang berada dalam kegalauan hati.
Pikiran yang suntuk, pusing, kira-kira 2025 ini kita masih bisa bertahan nggak? Hari ini di Indonesia Timur ada musim-musim orang gantung diri. Tiba-tiba, saudara tahu yang viral beberapa waktu yang lalu? Ada yang gantung diri karena gagal menikah, kan katanya ada mahar lapa. Saya juga kan nggak tahu itu. Tapi saya kira kan bukan masalah itu, ya kan? Betul ya, Bapak Ibu? Ya. Apapun masalahnya jangan bunuh diri lah, yang setuju katakan amin, ya kan? Kalau diputusin orang, udah biasalah, berarti dia bukan yang terbaik bagimu. Anak-anak muda, Yoel udah punya pacar belum? Ini kan Yoel, sudah ya? Ya sudah ya. Kapan menikah? Nah, tahun depan. Tapi kan kita nggak jamin nih Yoel bisa dengan si siapa pacarnya mana? Nggak datang nih. Oh ya, kita kan nggak jamin bisa sama-sama atau tidak, sama juga ya Pak ya, Koko ya sama Cici ya. Kita kan gak jamin. Tapi kalau diputusin orang yang biarin aja, cuek aja. Amin. Apa yang perlu dia sesali? Cowok masih ada cewek banyak. Cewek masih ada banyak cowok. Ya kan? Gak cuma satu. Gak perlu disesali. Amin. Dia bukan yang terbaik, itulah kira-kira. Kita doain dia tiap hari itu yang terbaik, kau yang terbaik, kau yang terbaik, kau yang terbaik, kau yang terbaik. Tiba-tiba dia pergi, hilang dibawa kabur. Orang pula. Berarti bukan dia yang terbaik. Sederhana. Amin. Jadi kalau ada masalah jangan suntuk, jangan pusing, jangan stres. Bawa ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya berkat penyediaan itu selalu ada buat kita. Tempat ini juga ya. Berkat Tuhan melimpah. Saya percaya jemaat Tuhan, tim pastoral akan bekerja bersama dengan Pastor Kem. Tapi gandeng tangan lah. Ya kan? Saya udah terlalu banyak mikir. Mitra kita aja udah ada 5. Belum cabang 1. Pusing mau mikirin semua. Saudara, botak gua duluan. Mikirin semua. Di celilitan gak habis-habis dipikirin. Gimana mau mikir yang lainnya. 6 harus dipikirin. Wah pusing 7 keliling. Saya lari kayak orang gila di jalan raya sana. Ini siapa? Wah senior pastor GBIWC. Buset lari. Kayak orang gila telanjang-telanjang pula. Waduh Tuhan Yesus. Itu viral tuh di mana-mana itu. Ngeri. Dan saya percaya enggak begitu juga, amin. Alami masalah, serahkan saja sama Tuhan. Izinkan Tuhan yang menolong kita. Biar di hari raya Imlek ini, Gongsi Pacai ini, ada penyediaan berkat Tuhan yang tidak pernah terbatas dan tidak pernah ada habisnya buat kita. Berkat, kesuksesan, kesejahteraan, damai, sukacita melimpah buat kita semua. Haleluya. Dan lebih uniknya lagi hari ini kita dapat ampau. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan karena ada perjamuan Tuhan yang kudus, dan perjamuan Tuhan yang kudus ini saya kira harus dilayani oleh gembala saudara. Maka Koko Kem boleh ke depan untuk mimpin perjamuan Tuhan yang kudus. Haleluya. Ya, thank you. Yuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang tugas